anak itu tidak pernah ditemukan. Tidak ada makam, tidak ada perpisahan. Yang tersisa hanya bau kentang rebus. Di rumah yang sekarang kosong. Tapi malam ini, rumah itu tidak lagi sendirian. Selamat datang di ruang horor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di klik like dan subscribe agar kami makin semangat menghadirkan cerita-cerita horor yang menarik. Dan bunyikan lonceng untuk update cerita terbaru. Setiap ruangan memiliki suhu berbeda. Seperti di ruang tamu ini terasa dingin. Tapi di lorong terasa hangat. Seperti ada yang bernapas di dalamnya. Kamar belakang lembab seperti tanah. Aku merasakan udara di sini terasa berat. Saat aku lihat di dinding lorong, ada bekas kuku kecil. Bukan seperti goresan, tapi seperti ada yang berusaha keluar. Aku mencium bau kentang semakin kuat. Saat itu, aku hampir muntah. Lalu tiba-tiba, aku mendengarnya. Seperti suara anak kecil. Bukan sedang menangis. Bukan juga sedang tertawa. Ia seperti sedang menghitung. 1, 2, 3. Dan saat hitungan berhenti, rumah itu seketika menjadi sunyi. Bau itu berubah. Tercium bau busuk. Dan manis. Seperti bau daging yang disembunyikan. Aku mendengar suara lantai berderit. Seperti ada yang ingin keluar. Saat aku mundur, dan saat itu aku melihatnya. Bayangan itu seperti menatapku. Wajahnya terlihat pucat. Kosong. Lorong ini mulai menyempit. Aku pun mulai terjepit. Tiba-tiba angka-angka itu muncul lagi. Sekarang posisi mundur. Seperti ia berdiri di belakangku. Saat aku menoleh,
ada apa-apa. Lantainya tiba-tiba pecah, membuat lubang menganga. Aku pun terjatuh ke bawah tanah. Ke dalam ruang tersembunyi. Aku lihat ada bungkusan di mana-mana. Ternyata bau itu berasal dari sini. Saat itu, aku melihat mereka terperangkap. Aku merasakan rumah ini hidup dan dia penjaganya. Ia menunjuk sesuatu ke arah pintu lain agar aku menuju lebih dalam. Namun tak terlihat ujungnya. Aku pun langsung ragu. Tapi dia memaksaku. Tiba-tiba aku meluncur tanpa kendali. Dan terdampar di ruang neraka ini. Ada simbol aneh di mana-mana. Seketika aku melihat masa lalu, yaitu pengorbanan, di mana anak-anak dikurung, dikubur bersama kentang, dan dilupakan. Sampai sekarang, ia masih terjebak. Aku lihat air mulai naik. Saat itu, aku berjuang. Menuju terowongan. Aku masuk ke sana. Dan akhirnya bisa keluar hidup-hidup. Ada tampak cahaya, tapi seperti dia menungguku. Ia tersenyum. Lalu menghilang. Tiba-tiba rumah berteriak. Dan pintu terakhir terbuka. Di bawah sana masih ada yang menunggu. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, tulis di kolom komentar.